Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antum bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun dan seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf. Menurut golongan yang dinamakan dengan golongan ahli suhud. Golongan ini adalah satu kelompok daripada mereka ini yang mana mereka ini ingin mencapai kemakrifatan kepada Allah dan ingin sampai kepada Allah dengan menggunakan jalan hakikat. Dan jalan hakikat ini dijadikan mereka sebagai keyakinan dan pandangan batin mereka. Yakni mereka mengawali daripada pandangan mereka itu berpandangan dengan pandangan hati itu kepada hakikat, yang mana pada semesta alam ini semuaan itu adalah esa perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah taala. Dalam pandangan mereka itulah yang mereka musahadakan dengan berkekalan waktu sampai terbukanya hijab dan mereka mencapai atau menghasilkan satu tingkatan yang dinamakan dengan tingkatan tajalli af'al. Tajalli af'al itu artinya nampak, kelihatan, melihat dengan pandangan hati, dengan pandangan batin, dengan pandangan hakikat bahwasanya semata-mata yang ada ini adalah perbuatan Allah Ta'ala dan tiada lagi mereka itu melihat perbuatan selain daripada perbuatan Allah Ta'ala. Artinya seluruh perbuatan yang ada di alam semesta ini, seluruh perbuatan makhluk itu berkekalan sudah dengan perbuatan Allah Ta'ala dalam pandangan mereka. Ini pandangan mereka orang ahli suhud tadi. Nah, kita kata orang ahli suhud, kadang itu berarti pandangan kita. Ini pandangan mereka orang ahli suhud tadi. Kemudian orang ahli suhud ini mereka melakukan pandangan lagi terhadap sifatnya Allah Ta'ala. Lalu mereka pandanglah semua sifat ini adalah sifat Allah Ta'ala. Dan menghasilkanlah mereka sampai kepada tingkatan tajalli sifat. Artinya nampak bahwa semua sifat itu sifat Allah. Dan tidak ada lagi sifat daripada sifat selain Allah. Maka mereka ini terhenti di suatu makam yang dinamakan dengan makam haibah. Makam haibah ini suatu kedudukan atau suatu tingkatan yang mana orang ahli suhud tadi di situ melihat kewibawaan Allah, melihat kebesaran Allah, melihat keelokan Allah, dan jinaklah mereka dengan Allah, dan semata-mata mereka memandang akan kebesarannya Allah. Disitulah terhentinya pandangan mereka. Ini pandangan batin. Suhud itu artinya pandangan batin, pandangan hati,
Lain penglihatan mata kepala, pandangan batin atau pandangan hati. Kemudian mereka pun meneruskan pandangan mereka itu kepada musyahadah. Musyahadah kepada zat, sehingga menghasilkan bagi mereka tadi tazalizat. Tazalizat itu artinya nampak akan zat Allah Ta'ala tadi dalam pandangan hati mereka atau pandangan batin mereka. Maka sampailah mereka kepada tingkatan ini yang mana mereka itu fana di dalam pandangan mereka kepada Allah tadi, dan mengandung mereka itu atas batin mereka itu cahaya yakin dan musyahadah berpandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hapuslah dalam pandangan mereka, dalam pandangan hati mereka segala sesuatu selain daripada Allah, dan mereka tidak lagi memandang akan diri mereka. Yang mereka pandang hanyalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang menempuh perjalanan suhud. Sebenar-benarnya sesuatu yang dimaksud dengan hakikat itu ialah pengetahuan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seseorang yang sudah arif billah tadi. Pada ketika itu hilanglah pengakuan mereka dan tak ada lagi mereka memandang akan adanya kebendaan alam semesta ini. Saat didatangkan Allah Subhanahu wa taala, tajalli Allah taala tadi kepada hati mereka. Nah, ini perjalanan mereka. Lalu orang nasuhud tadi sampai kepada makam tadi, Allah Ta'ala sudah berikan kepada hati mereka. Nah, jadi masalah Tuhan bertajalli ini itu ibarat itu bahasa kita itu berpilih. Amun Allah Ta'ala kada bertajalli, maka kada akan merasakan orang tadi seperti itu. Nah, orang yang menjalani perjalanan suhud ini beda dengan orang yang menjalani dengan perjalanan tarekat seperti mana yang kita kisahkan terdahulu. Perjalanan suhud ini terlalu berisiko karena orang tadi harus menggunakan batin, menggunakan hati, menggunakan keyakinan yang selalu diarahkan kepada hakikat dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang menjalani suhud ini, maka ia hendaklah agar tidak binasa dalam perjalanan suhudnya, mengekalkan sifat kehambaan. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah ia berpegang teguh kepada syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang ini melakukan perjalanan suhud. Dan sebaiknya orang yang melakukan perjalanan suhud ini pun hendaklah mengikuti ajaran tarekat. Nah, sehingga ada kalanya ia melakukan perjalanan suhud dan ada kalanya ia melakukan perjalanan tarekat. Nah, sehingga orang ini tidak akan tenggelam dalam pandangan hakikat dan larut dalam pandangan hakikat, sehingga ada keseimbangan. Ketika orang ini menerima tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada orang yang menerima tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya sifat basariah orang itu hilang, sehingga orang itu kada lagi merasakan adanya dirinya, lalu karena lemahnya batinnya itu ketika menerima tajalli Tuhan, lalu akalnya itu hilang. Nah, ini yang sangat berbahaya. Tetapi ada kalanya orang itu ketika menerima tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala dan batinnya kuat menerima tajalli itu, sehingga orang itu semakin kuat, semakin besar tajalli Tuhan kepadanya, maka semakin cerdas orang itu. Nah, yang kita harapkan ini, ketika Tuhan itu bertajalli, kita kada hilang akal basariah kita, tapi akal basariah itu tetap ada dan kita semakin cerdas ketika tajalli itu datang. Jangan sampai ketika tajalli itu datang lalu akal basariah kita ini hilang,
lalu kita kadang menyadari lagi akan diri kita. Ini yang sangat berbahaya. Untuk mengatasi itu, maka hendaklah kita berpegang teguh kepada sifat kehambaan dan berpegang teguh kepada syariatnya Rasulullah SAW dan tetap mengikut daripada tarekat yang dipegang oleh dijalankan oleh para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi suhud dengan tarekat tadi saling menutupi, karena kalau kita punya tarekat tapi kita tidak punya suhud, nah itu sulit juga. Karena apa? Seperti mana kita sudah bicarakan bahwasanya suhud itu adalah pelita bagi orang yang menuju kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita ibaratkan tarekat tapi kita kadang mengerti suhud, ini pun juga kurang maksimal nantinya hasil tarekat kita. Kalau kita pun menjalankan suhud itu tidak memiliki tarekat, itu pun juga bisa mengurangi daripada hasilnya. Oleh sebab itu hendaklah kita kawal menyatukan antara suhud dengan ilmu tarekat. Tarekat adalah salah satu sistem yang dipakai oleh orang-orang terdahulu untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak yang sudah terbukti sampai kepada Allah dengan jalan tarekat tadi, seperti Imam Abul Abbas Al-Mursi. Beliau dibukakan Allah Subhanahu wa taala futuh sejak usia 40 tahun sampai wafat. Beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqzah itu 73 kali sehari. Nah, itu hasil daripada perjalanan tarekat. Itulah yang sangat menguntungkan dengan tarekat, karena tarekat senantiasa menjaga adab, dan tarekat senantiasa menjaga sifat kehambaan, dan tarekat senantiasa menjaga syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang-kadang suhud, terlalu larut dalam suhud, kita tenggelam dalam suhud, lalu kadangkala ada kalanya orang itu lepas daripada sifat kehambaan, bahkan lepas daripada syariatnya Rasulullah. Ini yang sangat kita khawatirkan, dan itu yang kita jaga jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan perjalanan suhud dan orang itu belum memiliki tarekat, hendaklah orang itu benar-benar berpegang teguh kepada sifat kehambaan, dan kita sudah uraikan tentang apa sifat kehambaan dalam video-video kita terdahulu, dan tetap berpegang teguh kepada syariatnya Rasulullah, dan tetap menguatkan mahabbahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar perjalanan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.